wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Dan di dalam pengaturan tadi, di dalam rububiyah yang tadi kita sedang ingin jelaskan tentang kisah seorang pembunuh di masa Bani Israel, di masa Bani Israel, yang dimana Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa ada 99 yang telah membunuh. Kemudian beliau tambah satu kepada ahli ibadah tadi. Dibunuh ahli ibadah karena berkata tidak ada taubat bagimu. Kemudian seorang yang membunuh tersebut datang kepada orang yang lain. Dan orang yang lain adalah orang yang berilmu. Datang kepada orang berilmu. Maka di sini juga ada sebuah petunjuk, kalau kita ingin bertanya maka bertanya kepada orang berilmu. Ketika bertanya kepada orang berilmu, maka jawabannya berbeda dengan jawaban ahlul ibadah yang tadi. Maka jawaban orang yang berilmu, maka sungguh pintu Allah Subhanahu wa taala begitu besar untuk menerima taubatmu. Tetapi engkau tidak akan mungkin bisa langgeng di atas taubatmu kalau seandainya engkau tetap tinggal di tempatmu sekarang. Karena tempatnya adalah tempat yang menunjang, yang mendorong, yang memotivasi untuk maksiat, atau yang memotivasi dia untuk membunuh lagi. Maka orang alim melihat daerahnya itu tidak kondusif kalau untuk dia ingin bertobat. Maka berkata kepada orang tersebut, dan engkau pindahlah kepada daerah fulaniyah, pada daerah tersebut, dan engkau beribadahlah di sana dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalan. Kemudian kita tahu meninggal di tengah jalan. Ketika meninggal di tengah jalan, malaikat azab dan malaikat rahmat datang ingin mengambil orang tersebut. Dan sampailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril untuk menengahkan mereka. Karena malaikat yang ada berkata, ini sudah penghuni neraka, dia sudah bunuh 99 plus ditambah satu orang ahli ibadah lagi. Kemudian maka enggak, dia sudah bertobat, dia sudah ingin bertobat, dia sudah ada niatan untuk bertobat, maka dia bagianku. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang kemudian memberikan hukum kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, silakan kalian ukur jarak mana orang tersebut ini lebih condong ke tempat maksiat atau ke tempat yang dia ingin pindah, ke tempat yang ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, untuk bergerak memindahkan jasad tersebut lebih mendekat kepada tempat yang ibadah dan menjauh dari tempat maksiat. Karena yang bisa memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bergeraklah bumi tersebut, ketika diukur tahunya tempat menuju tempat baik lebih dekat daripada tempat keburukan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya bergeraknya bumi mendekat kepada tempat yang baik. Dan akhirnya dia masuklah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki manfaat, yang memiliki mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak guna kita berkumpul ingin melukai seseorang
maka tidak akan bisa terluka orang tersebut kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Quraisy sudah sibuk-sibuk. Mereka sepakat pada hari-hari terakhir Rasul ada di Mekah, mereka sepakat untuk membunuh Rasul ketika itu. Baru mereka berpikir membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mereka mengumpulkan setiap pemuda dari qabail-qabail dari suku-suku yang ada untuk membunuh berbarengan atau menusuk berbarengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur di kamarnya. Sudah berkumpul mereka, sudah membawa pedang dan sudah mengintai rumah Rasul, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk Rasulnya terluka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi lewat di depan mereka dan mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memiliki manfaat dan mungkin mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah wujud Allah Subhanahu wa taala ada. Kemudian yang kedua tadi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita harus mengetahui tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya hanya satu-satunya zat yang boleh kita berikan ibadah kepadanya. Yang tadi kita sudah jelaskan panjang lebar. Hanya satu-satunya zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk diberikan ibadah kepadanya. Selainnya tidak boleh. Kenapa? Karena selain Allah tidak memiliki sifat ketuhanan. Tidak memiliki sifat ketuhanan. Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan sesembahan ataupun tidak berhak untuk mendapatkan ibadah dari hambanya atau dari makhluknya. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada fadilah ya ketika kita menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang dikabarkan kepada kita. 100 kurang 1 kata Rasulullah. Menegaskan. Kemudian apa? Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya dan kemudian menunaikan konsekuensinya, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 99 nama ini yang kita ketahui yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tahu. Kita tidak dituntut mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Karena nama Allah Subhanahu wa taala tak teringat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ketika Rasulullah SAW berdoa sujud di padang mahsyar, Rasulullah SAW ketika itu berdoa ataupun memuji Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang belum pernah beliau ketahui, dan ketika itu baru diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 99 sedikit. Maka kita hafalkan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dan tunaikan konsekuensinya. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', Maha melihat, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, maka kita tunaikan hak tersebut. Oh, berarti ketika kita dalam bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala pun melihat. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang bisa memberikan rizki, maka enggak berhak kalau kita minta rizki kepada selain Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq urzuqni malan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah ya Razzaq, wahai zat yang memberikan rizki, berikan rizki kepadaku dari harta yang halal yang berkah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitu juga ketika seandainya kita melakukan salam, sebut nama Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan nama Allah Subhanahu wa taala dari hak yang harus kita berikan. Maka ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan 4 ini, maka mulailah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dan kita harus mulai hal tersebut. Dan kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan, fa idza qila lak bima 'arafta rabbak, kalau seandainya engkau ditanya bagaimana cara engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara engkau mengetahui Tuhanmu, maka di sini faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka beliau berkata, katakanlah aku mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari ayatihi wa makhluqatihi. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan 2. Yaitu pertama dengan ayatul kauniyah, yang kedua dengan ayatul syar'iyyah. Ayatul kauniyah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala bagaimana penciptaan kita yang begitu detail. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ratusan sendi. Yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan saraf-saraf tersebut. Tulang-tulang yang bersusun. Yang akhirnya kita bisa menggerakkan tulang tersebut. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibil, onta. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat yang kecil. Daraballahu masalan, daraballahu masalan, ya itu masalah orang kaya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dzubab, lalat. Atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semut yang begitu kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bakteri yang tidak terlihat. Dengan mata kita enggak terlihat. Ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara, yaitu dengan cara mengetahui dari ayatul kauniyah dan juga yang kedua dengan ayatul syar'iyyah, dengan ayat wahyu dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Allah. Yang dimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih rahmat daripada seorang wanita kepada anaknya, yang dimana anaknya telah hilang di tengah-tengah padang pasir. Karena ketika itu ada seorang anak sangat kehausan, kemudian ibunya kebingungan mencari anak tersebut. Ketika dapat dan langsung disusui. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih arham min hadhil Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kita tahu seorang ibu tidak bisa meninggalkan anak kecilnya, anak bayinya, nggak bisa. Bayangkan kalau seandainya tertinggal, hilang di tengah padang pasir, bukan hilang di rumah, bukan ditinggal di rumah, tapi hilang di padang pasir, tidak terlihat, kemudian bertemu dengannya dalam keadaan menangis. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu? Pasti akan langsung diambil, akan langsung disusui dan akan dibersihkan.
kita akan melihat bagaimana rahmatnya ibu tersebut kepada anak, bagaimana kasih sayang ibu kepada anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sayang kepada makhluknya daripada ibu itu kepada anak tersebut. Daripada ibu kepada anaknya. Ini kita tahu dari mana? Dari kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga nanti akan mengazab orang-orang yang secara zahirnya beribadah. 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka jadi bara api. Pemicu pertama api neraka. 3 golongan Allah Subhanahu wa taala lempar mereka. Karena secara nampaknya mereka beribadah, tapi secara batinnya mereka itu sombong. Mereka mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok itu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang pertama sedekah. Orang yang rajin sedekah, tapi hanya untuk dipanggil seorang yang dermawan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tarik mereka di atas wajahnya, udah dilempar ke dalam api neraka. Dialah bahan bakar pertamanya. Kemudian orang yang jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bukan mengharapkan Allah, bukan mengharapkan mati syahid, tapi dia cuma hanya mengharapkan apa? Dipanggil menjadi pahlawan. Dia pemberani. Dia bukan penakut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada mereka untuk menarik orang tersebut di atas wajahnya. Kemudian dilempar ke dalam api neraka. Dia bahan bakar. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang belajar, tetapi belajarnya membaca Al-Quran bukan untuk dirinya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin dipanggil seorang alim, orang berilmu, atau hanya sekedar ingin dipanggil qari. Maka Allah Subhanahu wa taala seret dia dan kemudian masukkan dalam api neraka. Dan ini kita tahu dari mana sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat syar'iyyah. Nah, kita mengetahui hal tersebut. Maka 2 hal ini yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang di dalam perkataan beliau, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Insyaallah kita akan bahas hal ini di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya, syukran. Bolehnya kita berdoa cuman hanya mengucapkan Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq saja. Ar-Razzaq hanya nama. Berarti kita cuma hanya manggil saja. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Kalau kita ingin berdoa, maka ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq urzuqni. Ya Razzaq urzuqni. Wahai Ar-Razzaq, itu Maha Zat pemberi rezeki, berikan aku rezeki.
Tolong berikan aku rizki. Tambahkan meminta apa? Bukan sekedar hanya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Sama seperti kita cuma mengucapkan Allah Allah, kan tidak ada kandungan doa. Walaupun maknanya di sana Ar-Razzaq itu memberi rezeki, tapi sangkutkan dan maksudkan kepada apa yang kita inginkan, yaitu memberi rezeki. Ya Ar-Razzaq urzuqni, Ar-Razzaq urzuqni, Ar-Razzaq urzuqni. Atau seperti yang lainnya Al-Ghaffar faghfirli. Ya Ghaffar faghfirli. Maka juga kita doa ya ketika malam Lailatul Qadar, innaka afuwun afu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah afu, orang yang memberikan maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah atau maafkanlah aku. Maka sebutkan hajatnya. Kita ingin mau minta apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu diulang-ulang dengan jumlah tertentu, silakan, tidak masalah. Kalau kita niatnya untuk berdoa. Tapi kalau sekedar mau ingin memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu pujian dari kita. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Qur'an. Ada lagi yang ditanya? Ada? Mudah-mudahan bermanfaat pada hari ini, karena juga kita alhamdulillah telah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu adalah salah satu dengan hujan. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga diberkahi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.